Waduh, Bang Firdi, Ya. haris banget nih Persija Jakarta. Bisa dapat 3 poin Bang Firdi. Betul. Akhir lawan Borneo FC Bang Firdi. Ini gimana nih skor 2-2 nih Bang Firdi? Aduh, gue yang banget lagi lemes gue tuh. Nah, jadi emang ini benar-benar yang gua prediksi ya. Borneo juga bermain lebih sabar, bermain rapi, dan ya dua-dua emang hasil yang cukup berat untuk Persija sih ya. Iya, karena prediksi lo kemarin seri Bang Firdi ya. Imbang, betul. Si prediksi seri, gue udah bilang Persija menang kalau jadi seri. Oke, Ya. kita bahas aja nih Bang Firdi secara taktik. Betul. Masih strategi nih Ya. dari kedua tim. Langsung aja Bang Firdi kita bahas. Hanya di free kick, bahas bola santai tanpa ribet. Let's go. Oke Bang Firdi, ini Ya. hasil adil nggak sih? Atau justru Persija nih yang kehilangan kemenangan di depan mata Bang Firdi udah injilkan Ya. lagi tuh. Ini gimana nih hasil buat Persija Jakarta seri nih Bang Firdi? Ya, jadi sekali lagi di sini gue tanpa mengurangi rasa hormat ya untuk Persija Jakarta dan Borneo. Ini kalau menurut gue ya cukup adil lah untuk kedua tim. Adil. Karena apa ya? Karena memang kedua tim bermain dengan sangat-sangat luar biasa sih Bang Obil. Iya. Dengan intensitas serangan yang bener-bener jual beli serangan, Ya. dengan intensitas tinggi, dengan mungkin dari gaya bermainnya, performa dari kedua tim ini sangat-sangat baik. Jadi kalau menurut gue emang sama-sama kuat dari kedua tim ini, dari Persija dan Borneo FC sih Bang Obil. Oke, nah kita ngomongin jalannya pertandingan Ya. di babak pertama di Bang Firdi. Ya. Gue nontonnya nih di babak pertama. Betul. Kayak gimana ya? Karena kedua tim nih belum bisa berkembang permainan Bang Firdi Ya. nih. Apa nih menjadi faktor kurang berkembangnya kedua tim ini? Apa hati-hati menjaga gawang masing-masing karena masih di babak kedua Bang Firdi? Ya, untuk di babak pertama memang di sini Persija Jakarta mencoba ya untuk mendominasi pertandingan Bang Abil ya. Dari Persija Jakarta yang kita lihat, yang kita tahu dengan bermain dengan intensitas tinggi pada awal pertandingan di 15 menit pertama dari Persija Jakarta terus mencoba menekan dari sisi kiri Persija Jakarta, yaitu melalui Aladin. Betul. Yang kita tahu dari cutbacknya Aladin, dari dia melakukan drive menuju kotak penalti dari Borneo FC, ini tentu memang sangat merepotkan dari sisi kanan Borneo FC. Tetapi sekali lagi di sini Borneo dengan lini pertahanan yang cukup kuat ya dari Borneo, dan juga mereka solid pertahanan, solid dalam segi bertahan, dan ini mungkin membuat sedikit Persija Jakarta frustasi lah di babak pertama Bang Abil. Iya, emang banyak sebenarnya tuh peluang. Betul. Cuma gimana ya? Emang pertahanan Borneo juga kuat. Borneo kuat juga. Aktif juga Bang Betul. Firdi ya. Oke, kita masuk ke 15 menit pertama di Bang Firdi. Ya. Kita lihat intensitas pressing nih udah mulai meninggi ya kan. Betul. Apakah dari Persija Jakarta emang ingin menekan sejak awal, atau itu emang respon terhadap Borneo aja nih yang biarin para pemain Persija biar nekan ke pertahanan Borneo FC Bang Firdi? Ya, jadi memang di sini yang gua bilang dari Persija Jakarta dari awal-awal pertandingan ya 15 menit pertama terus menekan dan dengan menggunakan bermain gaya intensitas tinggi ya, terus menekan dari lini pertahanan Borneo. Tapi sekali lagi ini adalah respons dari Borneo FC, kalau gue bilang pinter sih Bang Abil. Oke. Tidak terpancing dengan gaya permainan high press yang dilakukan oleh Persija Jakarta. Dengan bermain rapi, dengan bermain tidak panik dari Borneo, bermain tenang, ini adalah kunci dari Borneo tidak kebobolan di babak pertama, yaitu apalagi pada saat 15 menit pertama pertandingan baru bermulai. Iya, nah terus udah nih turun minum ya kan, skor masih 0-0. 0-0 babak pertama. Nah, tapi gue tuh dak-dik Bang Firdi tuh. Ya. Ini gimana babak kedua nih? Apakah ada perubahan gak nih? Bener Bang Firdi. Ya. Baru juga mulai babak kedua, gol buat Persija Jakarta. Ini Betul. gimana nih? Gol penting buat Persija di menit awal babak kedua Bang Firdi. Ya, jadi di sini yaitu gol pertama di babak kedua, yaitu di menit ke-46 ya. Ini adalah skema dari Persija Jakarta yang lagi-lagi gue bilang dari sisi kiri Persija Jakarta. Yaitu di situ dengan adanya kombinasi dari Aladin dan Donitri ya. Ya. Dan Donitri melakukan passing ke final third dari Borneo FC, dan ke dalam kotak penalti di situ ada Gustavo yang positioningnya padahal dia sudah dimarking oleh Clayton. Betul. Oleh dari back Borneo, tetapi dengan kemampuan dari Gustavo Almeida, dia mampu mencari celah dan bisa melepaskan bola ke dalam gawang dari Nadeo. Ini sangat-sangat luar biasa juga sih dari gol pertama dari Persija Jakarta Bang Abil. Ya, tapi emang di babak pertama ini nama Gustavo jarang disebut sama komentator Bang Firdi. Betul. Jadi emang pas babak kedua ini mulai konsentrasi
yang back dari Borneo FC akhirnya bisa lepas nih Gustavo Almeida Bang Ya, Firdy. jadi untuk di babak pertama emang dari Gustavo ini memang kelihatan memang di marking terus ya. Jadi dari lini pertahanan Borneo pun juga bermain dengan shape yang sangat rapat Bang Obil. Ya, dari Gustavo ini tidak terlihat karena terlalu sering di marking, di man to man oleh lini pertahanan dari Borneo. Dan pada gol pertama ini pun dari Gustavo ini kalau gue bilang adalah kecerdikan dari Gustavo yang lepas dari marking Clayton di back Borneo FC. Oke, berarti emang lepas ya Lepas. penjagaannya nggak kayak babak pertama nih. Betul. Karena emang baru mulai juga. Oke, kita lanjut. Ada gol balasan cepat juga Bang Ya, Firdy. ini Dari sangat. gol. Ini yang gue bilang lepas ya anjir. Baru juga 1-0 langsung digolin. Nah ini skema ya, jatuhnya serangan balik Skema, Bang Firdy ya. counter. Counter attack ya. Dari Dengan counter sangat dari cepat Borneo, dari sangat cepat. Borneo Ya. FC. Apa emang lagi-lagi Bang Firdy kita ngomong ini pertahanan transisi negatif yang ada Ya. di Persija gimana nih? Ya, jadi di sini kalau gue bilang dari Persija Jakarta dari transisi positif ke negatifnya mereka agak-agak sedikit kurang ya, walaupun di gol pertama ini memang sudah dari lini pertahanan Persija tuh sudah menumpuk Bang Obil. Oke. Sudah menumpuk di dalam kotak penalti dan dari shape dari pertahanan Persija itu terfokus untuk memarking pemain-pemain yang ada di dalam kotak penalti. Oke. Sengaja dari Borneo ini untuk menumpuk overload di dalam kotak penalti Persija. Jadi untuk lini pertahanan mereka terfokus untuk di dalam kotak penalti Persija, dan situ jelas dengan adanya Juan Villa. Oke. Juan Villa yang dia menggocek-gocek, mengecoh-ngecoh dari Maxwell, dan juga di situ ada Alano yang ikut turun membantu ya untuk intercept lah dari Juan Villa, tapi akhirnya tidak bisa. Dan ini dari gol pertama dari Borneo, Juan Villa sangat luar biasa juga ya. Bagus, Dari luar kotak penalti juga dari Juan Villa, dan ya alhasil bisa disamakan kedudukan oleh Borneo FC dari gol Juan Villa. Padahal Bang Bagol udah terbang Bang Firdy. Betul, udah Masih terbang. nggak kena. Tapi Betul. emang penampilan Bang Bagol di babak kedua emang lumayan bagus. Emang lumayan bagus dari Andri Taniar biasa Bang Cuma sayang Bagol. nih Bang Firdy, tadi lu bilang pertahanan Persija udah numpuk tuh kan di situ. Betul. Tapi kagak ada yang nutup tuh pergerakan dari Villa itu. Ya, jadi emang nih Juan Villa memang dari para pemain Borneo pun juga pinter, yaitu menumpuk juga. Jadi dari lini pertahanan Persija itu terfokus untuk memarking dari para pemain Borneo yang sudah di dalam kotak penalti Persija. Oke. Jadi Juan Villa ini lepas hanya bisa dipres oleh Maxwell dan Alano, dan kita tahu Maxwell dan Alano ini ya tidak ya mempunyai terlalu banyak skill defense ya, karena kan mereka kan bermain dengan posisi nyerang. Iya. Jadi ya ini Juan Villa menggocek Maxwell, menggocek Alano dengan sangat baik lah ya, dan mampu bisa mencetak gol ke tiang jauh dari Bang Bagol. Iya, ini gol back to backnya si Juan Villa ini Bang Firdy. Juan Karena kan Villa, kemarin pertandingan betul, golin juga tuh. betul. Tapi nggak kalah juga nih, ada back to back gol juga dari siapa Bang Firdy? Fabio Calonego. Ini gol Bang Firdy bener-bener dah. Kayak tendangannya keras. Betul. Walaupun menuju ke arah Nadeo, tapi emang saking kerasnya tuh bola masuknya ke dalam. Ini gimana nih skema langsung gol cepat lagi dari Persija Jakarta? Ini dari Persija Jakarta yaitu dengan kombinasi 1-2 ya. Di sini gue bilang dari Persija Jakarta sebenarnya dengan memainkan kombinasi permainan gaya bermain 1-2 Bang Abil. Dari kaki ke kakinya sangat-sangat enteng juga ya dari Persija Jakarta, dari Brazil. Nah, jadi kombinasi 1-2 dari kaki ke kaki, dari bola-bola pendek sebenarnya dari Persija ini dapat udah cuk in. Dari ini gol kedua yaitu dari Fabio Calonego, dia mencoba untuk melakukan cut inside ya hampir ke dalam kotak penalti, tapi itu masih terlalu jauh di half space dari sisi kanan dari Borneo, dan Fabio dia mempunyai ruang tembak. Dari itu jarak sekitar 20 meter lah. Jarak sekitar 20 meter, dan alhasil itu tendangan memang benar-benar kencang banget ya dari Fabio Calonego, dan dari Nadeo mungkin itu ada dari pemain Persija yang nunduk, jadi dia nggak fokus dari Nadeo ini. Jadi ya bola kayak agak berubah arah apa gimana, dan ditepis oleh Nadeo, dan bolanya malah masuk ke dalam gawang. Karena emang powernya juga ada. Powernya emang juga ya Bang Firdy, kencang banget dari jarak jauh ya. Betul. Berarti gini Bang Firdy, kalau kita ngomongin gol Persija melalui tendangan jarak jauh Bang Firdy, berarti terbilang tendangan-tendangan spekulasi yang dilakukan para pemain Persija ini terbilang bagus nggak Bang Firdy? Karena kalau kita hitung ya,
Ya. banyak terciptanya gol Persija dari tendangan jarak jauh Bang Firdi. Ya ini memang yang harus dilakukan ya oleh sebuah tim, bagaimana memang agak sulit untuk menembus lini pertahanan yang sangat-sangat rapat ya. Betul. Di sini shape dari lini pertahanan Borneo yang rapat dari lini pertahanan mereka yang juga solid ya. Ya. Dan di sini memang harus diperlukan ya, apabila buntu tidak bisa untuk menembus ke dalam kotak penalti, cut inside-nya mereka sudah diblok, dan ini untuk tendangan-tendangan spekulasi dari luar kotak penalti memang harus dilakukan oleh sebuah tim. Iya. Oke, kita lanjut nih sebelum aduh ini gua ngomong males banget sih sebenarnya. Sebelum Borneo FC menyamakan keunggulan di akhir babak kedua Bang Firdi. Ya kan? Ada pergantian pemain dulu nih Bang Firdi ya kan. Ada Fajar Fatur Rahman masuk. Ya. Ada Sen Patinama juga masuk ya kan. Nah, ini dia yang kemarin kita bahas Bang Firdi. Kenapa sih kalau Persija habis pergantian pemain selalu langsung hilang konsentrasi, dan lagi-lagi itu di posisinya Fajar ya di sisi kanan Fajar Fatur Rahman. Nah, akhirnya ada celah di sana dan akhirnya bisa Borneo FC bisa menyamakan kedudukan ya. Apa benar alasannya begitu Bang Firdi? Ya, di sini kalau gue lihat dari transisi, ya itu yang gue bilang ya, dari transisi positif ke negatif dari Persija ini agak-agak kurang efektif ya. Jadi gue bilang di sini mungkin kehilangan tempo, kehilangan ritme permainan, dan Borneo yang gue bilang dia dengan bermain sabar, apabila dia melakukan intercept bola, dia langsung mengalirkan bola ke sayap-sayapnya mereka, ke sisi-sisi wing mereka, yaitu di sana dengan adanya skema dari Kehirose yang melakukan terupas ke sisi kiri, dan itu pinternya dari Juan Villa, dia sudah menarik back dari lini pertahanan Persija. Jadi si Fajar Fatur Rahman ini agak kekecoh dengan adanya Kasambu melakukan overlapping ke depan. Kasambu kan back sayap, full back sayap. Kasambu ini adalah full back sayap, dan dia melakukan overlapping ke depan, dan Kehirose dia melihat space awareness yang terlihat, yaitu dengan Kasambu, dan Kasambu melakukan drive ke sisi kiri, dan Kasambu melakukan cutback, dan di situ ada bola kemelut, dan sempat ditepi sama Andri tadi. Iya, itu ada bola kemelut, dan menit ke 93 Persija nyesak sih. Itu gue bilang injury time banget golnya itu. Jadi emang di sini emang kelengahan dari para pemain Persija dalam bertahan. Ini jelas-jelas. Kemarin juga kita tahu nih, setelah pergantian pemain, kenapa selalu hilang konsentrasi dan akhirnya bisa kecurian gol Bang Firdi. Harusnya kan justru ketika unggul udah mau babak akhir gitu kan. Udah lalu fokus ke bertahan lah gitu. Betul. Makanya dari ini Persija Jakarta, ya itu yang gue bilang PR ya bagaimana Coach Mario Souza ini mengatasi dengan hal-hal seperti ini, bagaimana untuk mungkin ada pergantian pemain atau ada pergantian rotasi gaya bermain apabila ada transisi positif ke negatifnya mereka, bagaimana ya, ini ya PR ya untuk Coach Mario Souza, bagaimana cara mengatasi permasalahan ini Bang Obil. Iya. Oke, kita ngomongin dari sisi statistik nih Bang Firdi. Shot on target dan peluang bersih, siapa yang unggul dalam kedua tim Bang Firdi? Dari kita lihat dari segi statistik dari pertandingan malam ini Bang Obil, antara Persija menghadapi Borneo, yaitu possession ball tidak terlalu jauh, dan memang ya walaupun Persija unggul beda tipis 1% doang. Persija 51%, Borneo 49%. Ya hampir 50-50 ya. Jadi memang di sini ball possession memang sama-sama ya sama-sama imbang lah dari Persija dan Borneo. Dan kita lihat dari segi statistik, dari total shoots, walaupun Persija total shoot melakukan tembakan 16 kali sedangkan Borneo 12 kali, tapi lebih efektif Borneo Bang Obil. Lebih efektif justru Borneo. Shots on target Borneo 5 sedangkan Persija Jakarta hanya 4. Dari shots on target yang dilepaskan ke gawang dari masing-masing kedua tim. Jadi di sini memang dari Borneo yang seperti gua bilang, Borneo ini bermain hati-hati, bermain tenang, yaitu memanfaatkan memanfaatkan kesalahan lawan dan langsung mencari celah di shape kosong dari lini pertahanan lawan mereka Bang Obil, dari Borneo FC ini. Tapi emang ya Bang Firdi ya, ini Borneo ya betul main di JIS loh, yang gua kemarin bilang ini JIS nggak kayak GBK Bang Firdi ya kan. Walaupun emang tribun 1 doang nih yang ada nih, tribun atasnya kosong ya kan, emang karena dari JIS-nya sendiri yang membatasi Bang Firdi ya. Tapi kan tetap tuh tekanan para pendukung dari The Jackmania ini kan berasa banget. Betul. Tapi emang gimana pendapat tuh tentang tim Borneo FC ini sih Bang Firdi? Ya itu yang sesuai prediksi gue, dari Borneo FC ini emang salah satu tim terkuat ya di BRI Super League di Liga Indonesia ini. Dengan buktinya mereka pada awal musim dia langsung ngegas ya, 11 pertandingan tanpa kekalahan, tanpa imbang, menang terus dari Borneo. Jadi ini memang dari Borneo FC, apalagi di situ dengan adanya wing striker mereka Mariano Peralta
di sini sangat sangat luar biasa sih dari Mariano Peralta. Cut inside-nya dia dengan dia melakukan penetrasi itu kalau dia nggak ditarik sama yang yang Donitri lepas tuh. Iya, Dari kartu kuning Donitri itu bener-bener itu kalau nggak si Doni dia narik itu lepas dari Mariano Peralta. Ya, makanya kemarin kan rumornya Peralta bakalan mau dijual. Apakah gak dijual sih tuh orang itu benar pemain? Ada 2 kartu kuning yang dikasih ke pemain Persija gara-gara melanggar Mariano Peralta. Donitri. Jadi ini memang sangat-sangat 3 berarti sama Fabio Conego. Oh iya 3. 3 berarti ya kan. Jadi emang ini 3 kartu kuning untuk menjegal si Mariano Peralta ini. Memang manuver-manuver yang dilakukan oleh Mariano Peralta ini, cut inside-nya dia. Orang, jadi sangat-sangat luar biasa dari Mariano Peralta ini yang cukup buat kerepotan dari shape lini pertahanan Persija Jakarta. Iya, emang kayak belut itu orang Fir. Sangat-sangat luar biasa dari Mariano Peralta. Oke, kita ngomongin nih untuk Borneo. Apakah hasil imbang ini menunjukkan mentalitas tim dan seberapa besar nih? Apa ya untung lah Borneo menang seri di lawan Persija di JIS, Bang Firdi? Ya untung, bagi Borneo untung dengan hasil imbang ini karena ya kan mereka bermain away, bermain tandang. Untuk hasil imbang ini apalagi mereka sempat tertinggal 2-1 dan mereka menciptakan gol di menit injure. Ini keuntungan bagi Borneo dan ya ini ya adalah kerugian ya bagi Persija Jakarta. Kalau gue lihat di sini yaitu Persija Jakarta dengan adanya provokasi dari Alano 5 sih Bang Mobil yang sama Kehirose. Oke. Yang sempat ada itu boleh tuh gue debatin tuh. Menurut lu gimana? Nah, di sini kalau gue bilang Alano dengan melakukan provokasi seperti itu, ini membangkitkan mental dari para pemain Borneo untuk benar-benar menciptakan gol. Jadi kan si Alano dia kayak memprovokasi seperti itu. Kalau menurut gue sih nggak perlu. Kalau menurut gue nggak perlu dari Alano 5 ini melakukan provokasi seperti itu karena kan timnya sudah unggul 2-1. Nggak perlu lah dari Alano 5 dengan melakukan provokasi seperti itu. Ini malah justru membangkitkan dari para pemain Borneo agar wah lu ngedekin tim gue lu kan begitu kata kasarnya. Jadi bener-bener Borneo FC ini nggak mau nih walaupun sudah tertinggal apalagi masuk di menit injure dia mengendurkan serangan dan bener-bener bisa menyamakan kedudukan dari Borneo. Sebenarnya kalau gue bilang Alo ini bukan dia yang memprovokasi sih kalau gue lihat Fir ya. Karena ketika si Kehirose terjatuh, ada tambahan kaki Kehirose itu yang rada naik Bang Firdi. Oh, dari Kehirose-nya juga. Alano, makanya di situ Alano rada kesel, rada marah. Sebenarnya nggak kena sih emang, tapi kayak ada gentakan kaki yang ke atas yang mengarah ke Alano dan Alano juga mengentak balik Kehirose di situ. Jadi ya kalau menurut gua Alano ya menurut gua ya ini ya kan kerugian. Dari tim official Borneo pun juga ikut turun serta juga kan dengan aksinya dari si Alano 5 ini. Itu juga ekspresi dari Alano pun kayak gitu-gitu kan yang pas habis gitu kayak seakan-akan ya yang ledek-ledek lah. Jadi tapi yang benar kata lu Bang Firdi, benar itu justru Persija mengalami kerugian karena betul. Kan emosi ada nih di temperamen jadi ada emosi lah sedikit di Alano, ada 2 peluang tidak bisa dimaksimalkan dari Alano 5. Jadi kan? Ini si Alano 5 dengan sebenarnya bermain bagus ya dari Alano 5 ini ya. Jadi dengan hal-hal seperti itu kalau menurut gua nggak perlu sih. Nggak perlu berlebihan. Bener, gua masih bingung Fir perlu berlebihan. Persija ya waktu laga lawan Persib Bandung ya kan. Bruno Tubaro kepancing emosi. Iya. Harusnya kan udah berkali-kali nggak usah kepancing. Ini nggak usah kepancing. Udah unggul nggak usah hal-hal kayak gitu loh. Nggak perlu. Oke, kita ngomongin kalau performa pertandingan ini kita ambil keseluruhan Bang Firdi. Man of the match-nya menurut lu siapa? Karena emang kalau gue jujur bingung Bang Firdi. Dari Persija dari Borneo juga. Tapi man of the match dari kedua tim siapa menurut lu? Tapi kalau menurut gue ini adalah pertandingan yang benar-benar berjalan sengit ya. Tidak ada tim yang bermain jelek di antara kedua tim ini. Persija bermain bagus, Borneo pun bermain bagus. Di man of the match kalau menurut pertandingan ini yaitu ada di Mariano Peralta sih. Peralta tetap walaupun dia tidak ya menciptakan gol tapi yang itu yang gue bilang mampu merepotkan dari shape lini pertahanan dari Persija Jakarta. Kalau dia nggak dijegal-jegal ya bisa lepas dari Mariano Peralta ini. Kalau menurut gue karena ya 3 kartu kuning untuk menjegal si Mariano Peralta ini. Gitu. Tapi gue ngambil dari Persija boleh Persija. Emang gue jadi juga kan Peralta. Tapi kalau gue ambil Persija Alano sih menurut bukan Andri Tahani. Bang Bagol. Sevilla dia tuh yang sundulan depan muka itu yang Bang Bagol betul. Itu ditepis sama dia ngeri deh Bang Bagol. Si siapa yang pemain baru kiper siapa namanya?
Siapa bos? Sirius Margono. Sirius Margono Ya. belum bisa dipakai. Ya belum. Ya, jadi Kenapa sih Sirius. Eva? Iya Bang Bagol ya, apa sih? Ibarat kata orang lama dah di Persija. Iya. Oke, nah Ya. dengan hasil ini ya kan Persija imbang 1-1 lawan Borneo. Dua-dua. Iya, dua Ya. sama ya kan. Ini gimana nih langkah Persija menuju puncak Ya. Dampak klasemen ya dengan hasil pertandingan ini Bang Obil, yaitu saat ini Persija Jakarta tetap berada di peringkat kedua Bang Obil lah, Oke. dengan perolehan 51 poin dari Persija Jakarta. Dan di pemuncak klasemen tetap di Persib Bandung yang kata Boboto mah pucuk dingin ya kan. Dengan perolehan 50, padahal ini momen bisa dimanfaatkan oleh Persija loh. Harusnya Untuk memangkas poin loh ini loh. Makanya ini seharusnya bisa dimanfaatkan oleh Persija Jakarta untuk memangkas poin ya, dengan selisih 1 poin aja. Ya. Kalau Persija menang, selisih poin cuma 1 poin dari Persib Bandung, dan karena kan Persib akan bermain dengan Borneo. Borneo kan juga ya tim yang kuat juga kan. Hanya bingung juga nih antara Nah. Borneo menang lawan Persib Bandung, dia bisa ngelewatin Persija. Betul. Ya, Jadi tapi kalau Persib Bandung yang menang makin jauh. Jadi di sini sebenarnya adalah momen bagi Persija untuk memangkas poin dari Persib Bandung kan, karena kan Persib imbang tuh kemarin menghadapi Persebaya Surabaya. Untungnya imbang ya kan. Dan di sini Borneo pun tetap berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan perolehan 50 poin, dan dari Borneo pun kalau menurut gua ya dia untung karena ya sekali lagi dia masih punya 1 match yaitu menghadapi Persib. Ya. Kalau dia bisa menang lawan Persib, ya Persija longsor. Kayak gitu kan, itu laga tunda. Gitu. Jadi ini adalah sebenarnya kerugian banget bagi Persija Jakarta kalau gue bilang. Kerugian banget bagi Tapi untuk Persija. next pertandingan nih Persija masih ada laga kandang Bang Firly. Ya, Persija lawan kandang-kandang itu menghadapi Dewa United. Dewa. Makanya kita ngomong ini PR buat Persija Jakarta Bang. Betul. Gimana nih sebenarnya PR lagi-lagi dah Bang Firly buat Persija Jakarta Bang Firly? Ya, ini dari Persija Jakarta PR-nya harus bisa menstabilkan tempo dan konsentrasi pada saat pertandingan, apalagi ketika unggul. Ya. Ini bener-bener PR banget nih ya bagi para pemain Persija semuanya, bagi Persija Jakarta. Gue bilang Persija Jakarta ini bermain dengan sangat-sangat bagus loh. Bermain bagus, nyerangnya enak dilihatnya, dari kaki ke kakinya enak, switch play-nya enak, decision making dari para pemain Persija pun juga sangat-sangat bagus ya. Dan juga mereka melakukan trupas-trupas crossing ke wing-wing juga sangat bagus. Ini PR-nya itu menjaga tempo dan konsentrasi apabila setelah unggul, dan menjaga mungkin emosi ya dari para pemain Persija Jakarta. Jadi ini untuk Persija Jakarta ya apalagi kan mau juara nggak sih? Juara lah Mau juara kan. Jadi ya itulah bagi Persija Jakarta bagaimana caranya tuh PR-nya tuh. Aduh, tapi emang tuh si Jan Mota tuh. Jan Mota. Kebetulan si Aladin ya. Aduh pakai cedera lagi. Ya Aladin ketarik gitu kayaknya Iya, sih. Jan Mota masuk. Menurut tuh nih kita terakhir pembahasan ya. Ya. Jan Mota udah tune-in belum sini dia di Persija Jakarta? Aduh, gue Sebenarnya, Firly. no komen dah gue. Masih belum ya? Jan Mota padahal pakai nomor 10 loh, nomor gacor lah ya, bahkan nomor 10 ya. Gue no komen lah. Oke, Bang Firly, mungkin gitu aja untuk rekap pertandingan antara Persija Jakarta melawan Borneo FC. Ya. Yang pastinya kita juga nanti bakal memprediksi pertandingan Persija Jakarta Betul. selanjutnya, karena beberapa kali Bang Firly prediksinya bener nih, ngeri juga dia ya kan. Oke, Bang Firly, terakhir ada apa nih salam-salam buat gimana? Buat sekali lagi ya, dengan hasil pertandingan imbang ya dari klub kebanggaan Bang Obil ya, sedih banget pasti Bang Obil ya. Dan sekali lagi untuk seluruh supporter sepak bola Indonesia, fans dari Persija dan Borneo, tetap terus gaungkan dari BRI Super League ya Bang Obil ya, supaya BRI Super League ini kedepannya jadi lebih baik lagi dan liga terbaik di Asia. Betul. Oke, mungkin gitu aja Bang Firly ya. Untuk kalian suka konten ini, boleh dikasih like-nya ya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan share konten ini ke teman-teman kalian, keluarga kalian, dan sahabat-sahabat kalian. Yang paling penting apa Bang Obil? Di subscribe sampai 1 juta. Di subscribe. Bener ngapain Fir? Wah, bagi-bagi duit. Iya, 1 juta bagi-bagi duit ya mah. Tidak lupa jika kalian juga yang suka nih ya kan scroll TikTok, Instagram, Let's go. update berita bola tentang dalam negeri ataupun luar negeri. Boleh nih di follow akunnya Firly Muhammad. Let's go. Oke, mungkin gitu aja kurang lebih kita mohon maaf nih jika kita ada salah kata. Mohon maaf. Semoga konten ini bisa menghibur dan membangkitkan semangat lagi untuk para The Jack Mania. The Jack Mania. Oke, kita aja kita langsung kasih jargonnya aja Bang Firly. Hanya di Free Kick, bahas bola santai tanpa ribet. Aduh, bisa tidur gue. pas banget Pikiran dulu.